Shalom, puji Tuhan, mengucap syukur malam hari ini kita boleh menyelesaikan ibadah Paskah LPK 3. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih atas kehadiran kedatangan Bapak Ibu semua sehingga acara Paskah bersama Ekumene di Perumahan Gereja Sejahtera LPK 3 ini dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada tim musik Senang dan rela. Senang dan rela yang jauh-jauh dari Gunung Kawi, yaitu dari berbagai macam gereja, sehingga mereka dibentuk dalam satu komunitas musik. Terima kasih, semoga pelayanan dari tim musik di perumahan kami, Tuhan akan memberkati semua karya dan pelayanan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati semua. Paguyuban warga Kristiani LPK 3 luar biasa. Layani dengan Yesus nama
Kuat ah. Wih, kuat deh. Gak apa-apa sih. Anu melayani dengan senang dan rela kok. Nah, kita sedang registrasi guys. Ayo yang belum registrasi monggo ayo. Ya. Duduknya langsung di tengah sana ibu. Di sana ya. Di tengah semua.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dan juga kepada anak-anakku sekalian yang pada malam hari ini kita di perumahan Gria Sejahtera LPK 3 ini untuk bersama-sama Ekomini kita berkumpul di dalam perayaan Paskah. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu dan juga anak-anakku sekalian. Oleh karena itu untuk selanjutnya marilah kita buka acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yusuf. Doa pembuka. yaitu hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan Allah atas kematian. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Sepenuhnya acara ibadah Paskah ini kami menyerahkan dalam tangan kasih dan kuasa Allah. Biarlah Roh Kudus yang akan hadir memimpin, menolong, memberkati kami semua yang saat ini sedang merindukan berkat-berkat Allah dalam ibadah ini. Berkati setiap hamba-hambamu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Roh Kudus akan menolong, roh hikmat yang daripada Allah, kekuatan, semangat yang daripada Tuhan, Tuhan nyatakan atas hambamu semua dalam pelayanan ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan, kini tiba saatnya kita akan masuk di dalam ibadah perayaan Paskah pada malam hari ini. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita, menyiapkan seluruh pikiran kita. Kita memfokuskan pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan saat ini hadir di tengah-tengah kita, melawat kita semua. Mari Bapak Ibu yang rindu akan hadirat Tuhan, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Yang ada setiap hidup kami. Kami yang rindu akan Allah, kami percaya. Kami yang rindu akan anugerah. Engkau
bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama yang sudah siap bersorak-sorai bagi Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Sudah siap bersorak-sorai hari ini Bapak Ibu? Siap merayakan bahwa sukacita surga turun atas kita semua, amin. Kita percaya apapun permasalahan kita tetap gandeng kali Gusti, amin.
mendengarkan hati kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi penghubung antara kita dengan Tuhan, supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama merayakan kemenangan besar bagi kami umat-Mu, yaitu hari kebangkitan-Mu dari antara kematian. Kemenangan dari kuasa maut merupakan suatu peristiwa penting yang menyejarah, yang kami imani sebagai kepastian kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Itulah sebabnya kehidupan kami harus penuh sukacita dan pengharapan di dalam Engkau. Kalau kematian saja Engkau telah atasi dengan kebangkitan-Mu, maka persoalan-persoalan kecil yang kami hadapi adalah persoalan-persoalan biasa yang tentu akan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, karena Engkau memberi harapan terbesar bagi kami, yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, dalam peringatan Paskah bersama dengan keluarga besar Paguyuban Kristiani di tempat ini, Tuhan akan memberkati sehingga melalui peringatan Paskah pada malam hari ini kami semakin mencintai Tuhan, di mana Tuhan telah mencintai kami, bahkan berkorban untuk kami, bahkan mati di kayu salib, bangkit untuk kami, sehingga harapan besar itu akan menjadikan kami semakin sukacita, semakin bergembira, semakin memiliki semangat di dalam kami mengiringi Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, sebab kami siap mendengarkannya. Apapun yang Tuhan firmankan, entah itu menasihati, menegur, bahkan memberi penghiburan, semuanya akan melengkapi iman percaya kami dalam kami mengiringi Engkau. Kesiapan hati kami Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, selamat Paskah kepada Bapak Ibu Paguyuban Kristiani yang sering kami tahu LPK yang terkenal. Ini adalah Perumahan Gria Sejahtera LPK 3. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, mungkin karena saya sendiri masih belum banyak yang kenal, maka bila kenal maka tidak sayang. Walaupun saya sering ke daerah sini, ada beberapa jemaat yang juga tinggal di LPK 3 ini. Saya diberi nama oleh orang tua saya dengan cita-cita sebagai seorang pejuang, seorang pahlawan, yaitu Sudirman. Jadi mudah diingat, Sudirman, saya pelayanan di
Gereja Isa Masih Jalan Pulau Anambas di Jambi, belakang Gor betul itu gereja kami. Nah, terima kasih untuk kesempatan dipercayakan melayani firman Tuhan dalam perayaan Paskah bersama paguyuban Kristiani di tempat ini, yang kami diberi tema Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Ayat dasar yang akan kita pakai yaitu Yohanes 20 ayat 26. Yang demikian firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 26. 8 hari murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu, saya dikasih oleh Tuhan, tema yang menarik, damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Cari tahu apa sih arti damai sejahtera itu? Nah, nanti kita akan kontraskan dengan damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Damai sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai itu tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tapi juga tentram dan tenang, lalu keadaan tidak bermusuhan atau rukun. Lalu sejahtera itu berarti aman, sentosa dan makmur, tidak kekurangan, tapi juga selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Coba kita bayangkan, kalau kondisinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, nggak kekurangan, tidak ada permusuhan, rukun, itu pasti damai. Tetapi masalahnya, kapan nggak ada masalah, hidupnya rukun-rukun, tidak ada persoalan, serba kecukupan, makmur, sentosa, itu kapan? Apakah Bapak Ibu yang ada di sini pernah merasakan yang aman, nggak kurangan, nggak ada masalah? Ada? Yang tidak jalan, nggak punya masalah aja, kira-kira ada? Nggak ada. Lalu kapan ada damai sejahtera kalau syaratnya tidak ada masalah? Maka Tuhan Yesus di sini datang kepada para murid yang pada waktu itu dalam ketakutan. Masuk rumah, cepat-cepat masuk, pintu cepat dikunci, jendela ditutup. Gak ada suara, jangan teriak, kalau doa pelan-pelan. Saya teringat kalau dulu mbah-mbah saya cerita zaman penjajahan. Itu kalau dengar suara tembakan itu gemetar, ya. Lalu rasa gemetar itu sampai gini, tangan itu dimasukkan ke ember yang ada air, nggak tahu itu supaya apa, tapi katanya supaya tenang. Nah, tingkatan rasa takut yang dialami para murid hampir seperti itu. Kenapa? Karena 3 hari yang lalu Yesus ditangkap, diarak, dikelilingkan kampung, dipukuli, dihina, dicambuk, diperlakukan seperti seorang penjahat, dipermalukan sedemikian rupa. Bagaimana murid-murid yang tidak punya kuasa apa-apa, Yesus yang melakukan banyak mujizat, yang diharapkan oleh para murid nanti akan membebaskan orang Israel dari penjajahan. Sakit disembuhkan, kekurangan dicukupi, semua mujizat dilakukan, bahkan orang mati dibangkitkan. Itu kan suatu harapan, wah luar biasa aku punya Yesus. Tiba-tiba 3 hari yang lalu diperlakukan semacam itu. Petrus yang ketika Yesus diadili aja sudah menyangkal 3 kali, aku gak kenal Yesus yang macam itu.
Yang aku kenal adalah Yesus yang hebat, Yesus yang gak lemah, Yesus yang gak menyerah dengan keadaan, Yesus yang gak diam ketika dihakimi dan diadili. Gak kenal aku Yesus yang macam itu. Yang aku kenal adalah Yesus yang hebat, Yesus yang tidak bisa mati, Yesus yang bisa membela dirinya sendiri. Walaupun murid-murid sudah dikasih tahu oleh Tuhan sebelumnya paling tidak 4 kali bahwa anak manusia harus datang ke Yerusalem, akan disiksa, akan dianiaya, dibunuh, pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. 4 kali toh masih belum percaya. Karena apa? Karena persoalan yang dihadapi jauh lebih besar dari iman yang seharusnya muncul. Harapannya hilang, harapannya musnah karena semula kepada Yesus yang gak mati, Yesus yang menang, Mesias yang tak tertandingi, tiba-tiba mati dengan mengenaskan. Dalam situasi yang semacam itu, Yesus datang. Tidak mencela iman mereka, tidak menyalahkan Petrus dan murid-murid yang lain, apalagi Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali, enggak. Ketika murid-murid dalam ketakutan yang luar biasa, Yesus datang berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera apakah itu? Di Yohanes 14 ayat 27, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tapi justru di tengah-tengah kesulitan, persoalan, masalah, ketidakpastian, diberi damai. Itu yang membedakan damai yang dari dunia dengan damai yang diberikan Allah. Apa yang dimaksud damai yang semacam ini? Contoh yang paling besar pernah terjadi adalah kehidupan Daud. Daud itu gambaran dari Tuhan Yesus. Daud ketika diberontak oleh Absalom, beribu-ribu orang yang mengepung mengejar, berapa itu? 12.000 orang pilihan tentara yang membela Absalom, ngejar Daud. Dia lari meninggalkan istananya sampai enggak pakai alas kaki. Lalu dalam situasi yang dikejar oleh tentara pilihan 12.000 orang dipimpin oleh Absalom, Daud berkata, walaupun beribu-ribu orang mengejar aku memiliki damai, aku tidur dan bangun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada persoalan tidurnya nyenyak atau nggak bisa tidur, aku seneng, aku nih masalah wakeh turuku brengsek wonten. Tapi pikirannya kemana-mana, nggak jaluk. Jam sak ini sih kalau menang, loh jam 1 mau ngantuk sih. Itu karena apa? Karena persoalan yang mewarnai kehidupan yang terus mempengaruhi sampai nggak iso tidur. Tapi Daud di tengah-tengah ancaman semacam itu bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena punya penyerahan yang total kepada Tuhan. Karena dia melekat dengan Tuhan. Maka seperti para murid yang dalam kondisi yang takut, gemetar, dengar suara orang lewat, sudah curiga, jangan-jangan ini tentara Romawi, jangan-jangan orang Yahudi yang mencari kita. Tapi setelah Yesus hadir di tengah-tengah mereka, itu kan keterdekatan dengan Allah. Dan disitulah damai dan sejahtera. Disitulah ada sukacita yang diberikan Allah kepada para murid yang dalam kondisi yang takut.
takut dan khawatir tadi. Maka damai sejahtera yang dari Kristus yang juga harus mewarnai kehidupan kita, juga mewarnai kehidupan dalam keluarga kita. Damai sejahtera juga punya pengertian di Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai yang diberikan Allah ini nggak masuk akal. Makanya orang Kristen itu kebanyakan orang melihat kayak gak ada masalah gitu. Susah yo nyanyi, apa meneh seneng. Tadi di sini waktu pujian iso ora iso itu kan so, kudu iso. Kalau saya lihat ke belakang, kita tidak ada masalah kabeh. Sukacita. Saya lirik Pak Yusuf juga senyum, wah ini pasti nggak ada masalah. Padahal yang tahu itu orang yang dekat dengan Tuhan. Maka bersekutu, datang ke gereja, itu kan cara kita mendekatkan diri pada Tuhan, mendapat ketenangan. Bapak Ibu kalau sungguh-sungguh datang ke gereja, lalu pujian terus dari dekat. Belum sampai firman itu loh, berkat Tuhan lalu pujian, orang bisa nangis dengan sair-sair pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Pak Dirman, saya itu tidur di rumahku di Luhaya 400.000, sementara uang ini yang harusnya untuk bayar bank ditipu orang. Dia bilang berkata begini, saya nggak tahu apa rencana Tuhan. Ini kan luar biasanya orang yang di dalam Tuhan, dia berpikir apa sih rencana Tuhan, apa sih maunya Tuhan. Kalau saya menjalani kehidupan yang berat ini, tidak. Suatu hari dia didatangi oleh teman lamanya, diajak bisnis keripik buah, yang apel segala macam, pepaya, apel, nangka, salak, mulai dari mesin vakum untuk goreng itu 1, sekarang sudah 14. Dia sudah menemukan ini loh maunya Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupannya. Nah, lalu bagaimana dengan damai sejahtera yang harus kita hadirkan di tengah-tengah keluarga? Kehidupan sekarang nggak mudah. Model anak-anak sekarang jauh berbeda dengan model anak-anak ketika kita masih anak-anak muda. Apalagi seusia saya, bapak-bapak yang hadir ini, ya, zaman sikil cik kena beli, zaman sikil cik melaku, lalu lagunya Gus Plus itu akan ada zaman sikil orang tahu melaku. Dan sekarang terjadi. Maka kalau dulu itu sekolah melaku gak gue sepatu, nek udan sepatune dicangking, iman sepatune gak iman sikile, ya kan? Lebih baik sikilku sing ora sepatu sing suwek gitu ya, karena larang gitu sepatu. Nah sekarang anak-anak wis diantar gede sini kono sepeda, anak ini telu sepeda telu, burung sepeda papai mamai 5, ya. Tapi caranya lalu berbeda menghadapi persoalan. Anak sekarang nggak mau repot. Kalau cari kerja nggak mau yang susah, yang dicari kerjaan sing ringan, bayarannya akeh. Nek perlu nggak usah pergi kantor, tidur kerja Pak Bu, kerja. Sekarang begitu. Ingat,
ketika ada persoalan. Kita nggak bisa menyelesaikan sendiri. Sehebat apapun seorang motivator terkenal, ketika ada masalah keluarga, nggak bisa menyelesaikan, hancur dia, hancur. Maka di sini Yesus yang menjumpai pribadi. Yesus yang menjumpai Thomas dan berkata, Thomas, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah jarimu ke bekas paku dan ke lambungku. Thomas melakukan? Tidak. Itu teguran keras karena ketidakpercayaan dan minta bukti. Dalam kehidupan kita berkeluarga, kita mengubah suami jengkelno atau istri sebaliknya. Karena gereja bukan tempatnya orang-orang saleh, bukan tempat malaikat yang tak bersayap, bukan, tapi tempatnya orang berdosa yang ingin bertobat, yang ingin diperbarui, ingin menjadi semakin sempurna. Dalam proses inilah mari kita hadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga. Mungkin persoalan di keluarga kita seperti jalan buntu, seolah-olah tidak ada jalan keluar, tertutup semua. Yakinlah Yesus bisa hadir dan membuka pintu-pintu persoalan yang seolah-olah itu jalan buntu. Dia mati untuk kita menembus kita. Dia bangkit juga supaya kita mengalami kebangkitan. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Tuh, masih kurang apa? Surga jadi ditinggalkan demi kita. Tapi kita masih kurang percaya, kurang yakin, masih khawatir, masih cemas dan sebagainya. Maka damai yang diberikan Allah kepada kita melampaui segala akal, dikatakan janganlah gelisah hatimu, jangan khawatir. Oleh sebab itu, mari kita hadirkan damai sejahtera yang dari Tuhan di tengah-tengah keluarga. Mulailah memiliki jam-jam doa di keluarga. Minimal orang tua yang berdoa mendoakan anak-anak, sebut nama mereka. Kalau perlu biar mereka dengar. Yang namaku disebut itu punya dampak yang luar biasa. Selesaikanlah konflik di keluarga dengan kasih. Murid-murid tidak menyalahkan Thomas, tidak membuli Thomas karena tidak datang, tidak. Tapi di awal Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Belajarlah mengampuni dengan kasih, tidak dengan emosional. Lalu biarlah Kristus yang hadir dan mengatur keluarga Bapak Ibu, yang akan bertindak memberikan jalan keluar terbaik. Di balik penderitaan ini ada kemuliaan. Di balik penderitaan Yesus di kayu salib ini ada mahkota. Tanpa penderitaan, tanpa salib, gak ada mahkota. Nah, oleh sebab itu kalau sekarang dalam segala macam kesulitan, yakinlah Yesus hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu, dan persilakanlah Yesus hadir memberi damai yang tidak sama dengan damai yang diberikan dunia kepada kita. Dan Roh Kudus, Sang Penghibur sejati, akan memberi kekuatan, akan memberikan penghiburan yang berlimpah-limpah melampaui segala akal. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama sebagai keluarga Kristen yang harus mengandalkan Kristus di segala lini kehidupan kita, izinkanlah dan persilahkanlah Yesus memimpin dalam keluarga Anda.
Engkau telah bangkit dan memberi damai sukacita kepada kami. Seperti para murid yang dalam ketakutan yang luar biasa, dalam persoalan tidak aman, tidak nyaman, tetapi Engkau hadir memberi damai kepada mereka. Demikian itu juga kepada kami, setiap pribadi, bahkan di dalam keluarga. Kalau ada keluarga-keluarga yang kurang harmonis, keluarga-keluarga yang dalam persoalan yang pelik, seperti menghadapi jalan buntu, Tuhan hadirlah kepada keluarga-keluarga ini. Jamah hati dan pikiran mereka, supaya bisa memiliki hati yang semakin dekat dan memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, sehingga pada akhirnya iman mereka dipulihkan dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Kristus dirasakan dan dinikmati oleh setiap keluarga yang sedang dalam kesulitan. Tolonglah kami Tuhan, karena kami lemah, kami tak berdaya. Dengan persoalan kami sendiri, kami tidak mampu menyelesaikannya. Terlebih berkaitan dengan kehidupan keluarga kami, masa depan kami, masa depan anak-anak kami. Tuhan, Engkau punya semuanya. Maka kami menyerahkannya kepada Tuhan dan mau terus hidup mendekatkan diri kepada Tuhan, mempersilahkan Engkau hadir dan memimpin kami, memimpin keluarga kami, supaya damai sejahtera Kristus yang berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga pada akhirnya kami dapat melihat karya-Mu melalui keluarga-keluarga kami, yang Tuhan pasti memberikan pertolongan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, persembahan anak-anak yang lucu-lucu, dia dengan lugunya mempersembahkan yang
terbaik untuk Tuhan. Kini tiba saatnya kita juga akan sama-sama memberikan persembahan syukur kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan. Semua masih bersuka cita? Haleluya. Coba tandanya orang bersuka cita, saya mau lihat dari sini. Senyum dong dengan teman kanan kirinya, katakan Tuhan baik. Senggol, Tuhan baik. Iya. Oke, tanda orang bersuka cita selalu bersenyum dalam segala perkara, sebab damai sejahtera Allah itu limpah atas kita. Amin. Iya. Baik, kita akan mendengarkan satu pujian dari Adik Ciu. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya untuk persembahan. Kita mau berdoa buat persembahan bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan kalau malam ini kami boleh memberikan persembahan keuangan kami. Allah kiranya menguduskan, menyucikan setiap apa yang kami berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan limpah atas seluruh jemaat yang hadir malam hari ini. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Namanya siapa ya? Cio. Adik Cio sudah sekolah belum? Udah. Kelas berapa? KA. Kenalan dulu sama om, tante, kakek, nenek. Nama kita siapa? Terus kelas berapa? Coba. Anaknya siapa ya ini? Caca. Siapa namanya? Anaknya siapa? Caca. Oh, Caca. Mana mamanya ini? Oh, mamanya
pujian yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yuk, tepuk tangan buat adikku. Ya. Puji Tuhan, satu pujian yang luar biasa diberikan oleh Adik Ciu, dan yang terbaik yang Tuhan yang dia berikan buat Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, sengaja tadi ada absen. Semua pada tanya, dengarin orang absen bareng tak? Gitu ya. Padahal kalau nggak absen nggak dapat door prize, ya. Door prize-nya itu banyak sekali. Bu Mesan tadi sudah bilang sama saya, Bu Teguh ada door prize 200, gitu ya Bu ya? Mana Bu Mesan tadi ya? Panitia. Tadi bilang ada 200 door prize yang sudah disediakan oleh panitia. Makanya tadi disuruh absen supaya semua yang datang di tempat ini bukan hanya dapat berkat rohani saja, tapi berkat jasmani juga. Begitu. Baik, supaya tidak lama-lama, saya bawa plastik yang isinya tadi ada nama-nama bapak dan ibu dan adik dan mas, mbak. Saya minta dengan kasih nanti bapak ketua panitia, ada bapak ketua panitia Pak Sutris. Oh, Pak Sutris, monggo Pak. Berdoa dulu Bu, karena selain ini ada kulkas lagi, ya hadiah utama kulkas 3 pintu. Nanti ambil di rumahnya Bu Mesak. Ambil 5 dulu Pak, monggo. Diaduk-aduk, diambil 5. Berdoa dulu, siapa tahu namanya ada muncul di dalam sedotan yang sudah diambil Pak Sutris. Semoga saya dapat berkat, karena tadi beras saya habis. Lumayan. Ya, ada namanya Ibu Rahayu dari RT 28. Ibu Rahayu. Oh, jenengan. Silakan berdiri di sini. Ada lagi. Ada Kristiono. Oh, Pak Kris RT 30. Puji Tuhan. Ada lagi yang namanya Pak Prayet. Ada nggak yang namanya Prayet? Oh, puji Tuhan. Saya baru lihat kok Pak Prayet datang langsung dapat. Biasanya nggak pernah datang. BE Pak. Ada lagi Buse M. Ada yang namanya Buse? RT-nya.
tidak boleh diwakilkan. Bukan Bu CM gitu, tidak ada ya. Batal. Bu Nuning ada. Pokok Bu Nuning. Oh, saya juga baru pertama kali lihat Bu Nuning. Kalau nggak gini saya nggak kenal. Satu lagi Pak. Oh iya. Nanti Pak minta tolong Pak RW yang akan memberikan ini apa namanya doorpress hadiahnya Ibu Anton. Bu Anton. Oh Bu Anton sudah pokoknya itu ayo Bu jangan ada rezeki tenang. Halo Bu. Nah silakan ambil ini untuk memilih hadiahnya dikocok-kocok. Ya, kemudian saya minta tolong lagi kepada Pak Victor sebagai Ketua Paguyuban untuk mengambilkan 5 lagi hadiah. Monggo Mbak Ella. Monggo. Nomor 1 Mbak Cini, mau dibantu dicari di sini. Silakan Bu, monggo Bu, diambil nomor 1 supaya cepat selesai. Langsung ambil sendiri dicari nomornya ya. Ini ada namanya Ana. Ada yang namanya Ana? Ya ampun Ana. Oh Ana, Bu Victor. Oh itu mah janjian aja nih. Ya. Bu silakan berbaris di situ dulu. Kemudian ada lagi namanya Dewi dari RT 30. Ibu Dewi dari RT 30. Tenang toh. Ngomong sih orang tahu apa ya tahu yang kalau jadi apa. Haleluya. Dari semi bertahun. Oke. Ada Ibu Catur. Oh, monggo Bu Catur. Bu Catur tadi tanya absen bareng kayak gini. Oh, tenang kok Bu Eko. Anjir. Ada lagi Bu? Oh, sudah selesai. Kok baru? Oh, ketinggalan 1. Pak Victor ketinggalan. Ini masih kurang 2 lagi, harusnya 5 Pak. Yuda, Mas Pak. Oh Ibu Yuda. Bu Yuda, berapa kali datang ke sini? Oh tiap tahun, ini setahun pengen pindo, keliru aku. Sudah 5 orang, 4, 1 lagi Pak Yusuf. Ya, saya minta tolong 1 lagi untuk mengambilkan 5 hadiah lagi. Minta tolong ke Pak Anton, Mbak. Bapak Harsono. Iya, Pak Harsono. Silakan langsung memilih Bu. Maksudnya sesuai dengan nomornya ya yang diambil. Tinggal 10 lagi. Bisa diiringi pujian boleh, biar tidak sepi. Oke, siap. Mas, Mbak, Pak, atau Bu Felis? Mas, Mbak, Pak, atau Bu Felis? Felis. Felis Safira. Oh, adik. Oh, di situ dulu saya. Ibu Windarni. Oh, ini tadi yang tak tanyakan. Puji Tuhan dapat berkat ya Bu ya, jasmani rohani. Loh, Pak Catur sama Bu Catur janjian ya. Ya ampun, berkatnya luar biasa. Pak Catur sudah pulang ya? Oh, Pak Caturnya sudah pulang. Saya panggil 1, 2, 3, G, monggo Kak.
dari RT 30. Doi biar tahu teko teko itu tahu aku ngerti. Berkat Tuhan buat Pak Victor. Masih ada lagi? Berapa orang? Kurang satu. Moga langsung diambil. Langsung diambilkan Pak. Bapak atau ibu atau mas atau mbak atau adik Amira. 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 Oh yes, puji Tuhan. Monggo Mbak Amira. Bapak pembicaranya. Iya, berdiri dulu Mbak Amira. Tinggal berapa Mbak? Tunggu sebentar ya sayang. Doa. Ada Indomie, ada lemon, ada Ibu Yusni atau Yusmi. Ih, ternyata suami istri yang tahu. Tuhan tahu kebutuhanmu, Bu. Ya ampun. Ada Bapak Dayat. Bapak Dayat. Monggo Pak Dayat. Berterima kasihlah kepada Bapak pembicara sudah datang. Hadiah. Di situ dulu Pak. Ada ini Bapak, Mas, Bu, Mbak, Adik, Juna. Juna. Adik Juna. Ini kalau Mbak, kalau bukan Bu, Mbak Lili. Ada nggak yang namanya Lili? L-I-L-I-K. Lili. Ada berapa Lili? Ada 2. Ini cuma 1. Lili. Oke Mbak. Monggo Bu. Satu lagi ya. Ini ada namanya Bu Heni. Bu Heni mamanya. Apa namanya? Neneknya Cio ya? Iya, omanya Cio. Sudah cukup. Ya, silakan ambil. Silakan mengambil sesuai dengan nomor hadiah yang sudah diambil dan didapat. Iya, terima kasih. Terima kasih buat panitia yang sudah menyediakan surprise sebanyak 200 buah. Nolnya sama Pak Erwin ditendang 1 ya Pak ya. Oke, baik. Puji Tuhan, acara kita sudah, acara ibadah Paskah kita sudah berakhir. Kita akan berdoa bersama-sama, kita naikkan ucapan syukur kita. Kami memuji kebesaran Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Haleluya. Yesus.
diberkati rumah tangga nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak cucu menantumu. Tuhan menyertaimu dan membuat berhasil segala yang engkau lakukan kerjakan. Mulai hari ini berkatnya, kebaikannya, dan kemurahannya dilimpahkan bagimu sekarang sampai seumur hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tengadahkan tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah Bapa, sukacita dan kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan dan tuntunan dari Allah Kudus menyertai kita semua malam ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita beranjak pulang, ada 1-2 kata yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Paguyuban di LPK 3. Waktu saya persilakan. Salam untuk kita semua. Yang terhormat Ketua RW 06, yang terhormat Bapak Pendeta Irman, yang terhormat Bapak Ibu Pendeta yang ada di Perumahan Gria Sejahtera LPK 3 ini, yang terhormat para tokoh warga Kristiani yang pada malam hari ini hadir bersama kita di tempat ini. Puji dan syukur kepada Tuhan atas segala segala-galanya perayaan Paskah di tahun ini. Semoga kebangkitan Kristus membangkitkan kita dari segala pergumulan dan membawa damai sejahtera dalam keluarga kita masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dirman serta Ibu yang telah melayani dan memberi peneguhan iman bagi kami warga Kristiani di Perumahan Gria Sejahtera LPK 3 ini. Atas nama pengurus paguyuban warga Kristiani, kami mengucapkan banyak limpah terima kasih kepada panitia yang diketuai oleh Bapak Sutris serta tim-timnya, sehingga acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu semua, sehingga acara Paskah tahun ini kita dapat berjalan dengan lancar. Ini semua karena Bapak Ibu semua, terutama para donatur yang memberikan sumbangsi kepada panitia sehingga panitia dapat bekerja dengan lancar. Bapak Ibu yang kami cintai, ini kami perlu sampaikan bahwa masa pengurus pelayanan kami paguyuban Perumahan Gria Sejahtera LPK ini sebenarnya sudah selesai karena 2 tahun masa COVID akhirnya diperpanjang. Maka perkenankanlah kami untuk mengajak semua Bapak Ibu masing-masing gereja untuk mempersiapkan calon-calonnya, supaya dalam proses pemilihan betul-betul mau bekerja dan melayani kita semua warga Kristiani yang ada di perumahan kita ini. Mungkin setelah ini kami akan rapat dan akan membentuk kepanitiaan pemilihan pengurus dan ketua yang demikian. Sambutan dari kami, apabila ada perkataan kami, tutur kata kami yang kurang berkenan, kami manusia yang tidak sempurna,
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk ibadah perayaan Paskah hari ini nanti bisa ditonton ulang di YouTube-nya Senang dan Rela. Nanti bisa ditonton ulang di rumah. Halo Bang. Selamat Paskah. Ya. Oh iya. Ditonton ya? Iya, iya. Di-share. Apa namanya? Senang dan Rela. Oh iya. Senang dan Rela. Maju. Oh iya. Buru-buru pulang nonton. Balik.